Indonesia Koratayu NIM C2401211088 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi reproduksi yang merupakan salah satu materi pada praktikum biologi perikanan. Nah teman-teman, pada pembahasan reproduksi ini, kita membahas mengenai 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu TKG atau tingkat kematangan gonad, yang kedua ada IKG atau indeks kematangan gonad, dan terakhir ada fekuliditas. Teman-teman tahu gak sih ketiganya tuh apa sih? Jadi teman-teman, TKG atau tingkat kematangan gonad merupakan tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan TKG ini dapat dilakukan dengan 2 cara teman-teman. Yang pertama ada morfologi, yaitu perhitungan dengan berdasarkan ukuran gonad secara visual. Lalu yang kedua ada histologi, di mana pengamatan perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel gonad tersebut. Nah, terdapat beberapa faktor teman-teman yang dapat mempengaruhi pertama kali ikan itu matang gonad nih, seperti perbedaan spesies, umur, ukuran, dan juga sifat fisiologis individu ikan tersebut. Nah, yang kedua itu ada IKG atau indeks kematangan gonad, yang mana ini tuh dinyatakan dalam persen sebagai hasil banding antara berat gonad dengan berat bobot ikan yang kita uji. Pertumbuhan IKG ini nilainya akan sama atau proporsional dengan besarnya TKG. Nah, bahasan utama pada praktikum reproduksi ini sebenarnya mengenai fekunditas dan juga diameter telur. Fekunditas mutlak merupakan jumlah telur yang sudah masak sebelum dikeluarkan oleh ikan pada saat pemijahan. Lalu ada juga fekunditas nisbi dan juga fekunditas total. Fekunditas nisbi ini merupakan jumlah telur per satuan berat ataupun panjang. Sedangkan untuk fekunditas total merupakan jumlah telur secara keseluruhan yang dihasilkan oleh suatu individu ikan mulai dari ia lahir hingga nanti saat ia sudah mati atau semasa hidupnya. Nah, fekunditas ini bisa nih kita cari dengan 3 cara. Yang pertama ada volumetri, yang kedua ada gravimetri, dan juga gabungan. Sesuai dengan namanya nih teman-teman, volumetri itu kita mencari fekunditasnya itu dengan cara menghitung volume dari gonad sampel kita. Nah selanjutnya ada gravimetri, ini sama juga kayak namanya, kita jadi mengukur gonad ini dari berat atau bobot gonad uji kita. Nah kalau gabungan ini kita menguji gonadnya ini atau fekunditasnya ini dengan cara penggabungan antara metode volumetri dan juga gravimetri. Nah pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin nih gimana sih proses atau tahapan prosedur kerja untuk pencarian fekunditas secara volumetri. Yang pertama itu kita taruh gonad yang udah matang ke dalam cawan Petri, dan kemudian kita lap gonad tersebut dengan tisu agar nantinya tidak terdapat air yang tersisa pada gonad yang dapat mempengaruhi galat pada saat perhitungan volume dari gonad. Nah selanjutnya kita harus menyiapkan cairan aquades di gelas ukur untuk menjadi patokan dalam pengukuran. Misalkan kita ambil contoh, kita siapkan aquades ini sebanyak 2 mili. Nah, pas kita masukin gonad kita, pertambahannya itu sebanyak 2,4 mili. Berarti berat atau volume dari gonad kita itu adalah 0,4. Selanjutnya, kita potong-potong nih menjadi 3 bagian, yaitu bagian posterior, anterior, dan juga middle. Dan kita ukur juga nih ketiganya dengan cara yang sama. Kemudian selanjutnya kita pisahkan antara ketiga bagian ini di cawan Petri yang berbeda. Kemudian setelah itu kita ukur lagi berat dari ketiganya, kemudian kita potong kecil-kecil agar kita dapat mendapatkan besar pertambahan itu sebanyak 0,1 ml ataupun 0,05 ml. Kita bisa menentukan antara kedua itu, kemudian kita masukkan, dan kemudian gonad yang sudah masuk ke dalam perhitungan itu kita pisahkan dan kita baur-baurkan untuk kita hitung besar dari telurnya. Nah, kita terus harus mengulangi step-step ini sampai ketiga bagian tersebut yang posterior, anterior, dan juga middle dapat terhitung semua. Nah, teman-teman, penentuan mengenai IKG dan TKG ini tuh sangat penting nih untuk biologi perikanan, karena kedua aspek ini dapat mengetahui perkembangan antara
antara gonad yang sudah matang dan juga stok yang ada di perairan. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!